Assalamualaikum. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Cik Mei dalam saluran saya Cik Mei Official. Terima kasih untuk yang sudah setia mendukung saluran ini. Semoga keberkahan senantiasa bersama Anda semua. Kali ini saya akan berbagi resep aneka kue kering untuk persiapan Lebaran. Yuk ikuti saya bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama, saya siapkan 1 kg tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang dengan merek segitiga biru. Dan untuk langkah pertama, saya akan mensangrai tepung terigunya ini terlebih dahulu. Proses mengsangrai tepung terigu ini sangat penting dalam proses pembuatan kue kering. Ini bertujuan untuk menjaga tingkat keawetan kue karena rata-rata penyimpanannya nanti untuk jangka waktu yang lebih lama. Sekarang mari siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untuk catatan lengkapnya silahkan bisa dicek di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Langsung saja yuk kita ke cara pembuatan. Pertama, saya masukkan butter, margarin, dan gula halus ke dalam mixer bowl. Dan kemudian aduk ketiganya hingga tercampur merata menggunakan speed mixer paling rendah. Setelah ketiga bahan ini tercampur merata, kemudian saya masukkan kuning telurnya secara bertahap satu persatu seperti ini. Setelah semua kuning telur masuk, lanjutkan mixer hingga adonan tercampur merata. Baru kemudian masukkan susu bubuk dan tepung maizena ke dalamnya sambil terus diaduk dengan kecepatan rendah. Untuk mengaduk adonan kue kering, usahakan jangan mengaduknya terlalu lama, supaya adonannya nanti tetap kokoh walaupun teksturnya sangat renyah. Setelah semua bahan tadi tercampur merata, saya matikan mixer dan mulai memasukkan tepung terigu ke dalamnya secara bertahap seperti ini. Di sini saya memasukkannya 3 kali supaya proses pencampuran adonannya sempurna. Lanjutkan untuk terus mengaduk adonannya dengan tetap menggunakan speed rendah sampai semua tepung terigu sudah masuk ke dalamnya. Bagi Anda semua yang baru menemukan channel ini dan baru menemukan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, supaya bisa mengikuti terus video resep terbaru dari kami berikutnya dari Cik Mei Official. Setelah semua bahan tercampur merata, segera saya matikan mixernya dan langsung masuk ke proses berikutnya. Di sini saya mulai membagi adonannya menjadi 6 bagian. Dan adonan pertama saya ambil dulu kurang lebih 400 gram untuk langsung diproses. Sisanya saya tutup dengan plastik wrap seperti ini dan simpan dalam lemari es sambil menunggu untuk diproses berikutnya. Langsung siapkan oven untuk pemanasan awal dengan suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Dan adonan yang pertama ini akan saya proses menjadi kue nastar. Di sini saya menggunakan sendok takar untuk kulitnya dengan ukuran 7 gram dan untuk isian nanasnya dengan berat kurang lebih 3 gram. Tentunya selain nanas ini sudah dibentuk bulat-bulat sebelumnya ya. Ambil adonan untuk kulit nastarnya dan bulatkan. Kemudian beri isian selai nanas di dalamnya dan bentuk bulat sempurna seperti ini ya.
Usahakan supaya saat merapatkan lagi kulitnya jangan sampai tidak rata, supaya nastarnya nanti tidak pecah. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentuk bulatnya cantik, mulus, dan tertutup sempurna. Lakukan terus langkah yang sama sampai semua adonan yang pertama ini habis ya. Sedikit tips dari saya untuk Anda semua, jika tidak ingin kue nastar yang Anda buat nanti pecah, maka perhatikan baik-baik untuk perbandingan kulit dan isiannya. Jika isiannya terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan kulit nastarnya nanti terdorong oleh isiannya ketika dipanggang, sehingga bisa menimbulkan keretakan. Sambil membentuk nastarnya, di sini saya juga langsung menatanya di atas loyang seperti ini. Jadi nanti saat semua adonan sudah selesai dibulatkan, saya bisa langsung angkat loyangnya untuk langsung masuk ke proses pemanggangan. Setelah semua siap, langsung masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit, keluarkan nastar dari dalam oven untuk proses pengolesan pada lapisan kulitnya. Diamkan dulu nastar-nastar ini di suhu ruang sampai hangat, baru nanti bisa dioles dengan kuning telur di permukaannya. Untuk olesannya, saya siapkan 1 butir kuning telur, ditambah dengan 2 tetes pewarna makanan kuning, kemudian aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, saya juga menambahkan 1 sendok makan susu cair, supaya nanti hasil polesannya lebih halus dan mengkilap. Jika nastar sudah hangat, segera oleskan kuning telur ini di atas permukaannya secara merata dan dengan pelan-pelan saja. Tentunya juga dengan lembut ya, supaya hasil yang didapat bagus dan mulus. Jika nastarnya sudah dioles dengan kuning telur semua, segera masukkan lagi nastar ini ke dalam oven dan kembali panggang dengan suhu 120 derajat Celcius, api atas saja selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, sudah tercium aroma sedapnya, artinya nastar ini sudah matang dan siap untuk dikeluarkan dari dalam oven. Dan seperti ini hasilnya, cantik, glowing, dan siap di packing. Tapi tunggu dingin dulu ya. Saat sudah dingin, saya kasih paper cup seperti ini satu persatu, baru kemudian siap ditata dalam coklat cantik. Sekarang mari kita lanjut untuk proses adonan yang kedua. Di sini saya menambahkan pasta coklat ke dalam adonannya dan mencampurkannya dengan tangan secara merata. Untuk adonan yang kedua ini akan saya buat kue semprot coklat yang cantik. Aduk sampai warnanya tercampur merata dan sempurna seperti ini. Kemudian saya cetak dengan menggunakan spit bentuk bunga di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Dan saya juga menambahkan sedikit kacang tanah di bagian atas tengahnya sebagai topping. Setelah semua siap, langsung masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dan panggang menggunakan api kecil atas bawah 140 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kue ini tercium harum sekali, tanda sudah matang. Segera keluarkan dari dalam oven dan dinginkan di suhu ruang. Dan seperti ini hasilnya, cantik seperti bunga. Sekarang mari kita lanjut lagi ke proses adonan yang ketiga. Di sini saya menyiapkan pasta red velvet dan akan menambahkannya ke dalam adonan sebagai pewarna sekaligus penambah cita rasa.
Aduk kembali hingga adonan dan pewarna tercampur secara merata. Untuk adonan yang ketiga ini, saya akan membuatnya menjadi bola salju red velvet dengan menggunakan sendok takar berukuran 5 gram seperti ini. Ambil sebagian adonan dan bentuk bulat-bulat seperti ini. Dan lakukan terus proses ini hingga semua adonan yang ketiga habis. Sambil membentuk bulatan-bulatan ini, di sini saya juga langsung menatanya di atas loyang seperti pada saat proses pembuatan nastar yang tadi. Jadi, setelah semua siap, bisa langsung diangkat dan di oven seperti ini. Masukkan bola-bola red velvet ini ke dalam oven dan panggang dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah 20 menit, kembali tercium aroma harum memenuhi seluruh ruangan dapur. Tanda kue ini sudah matang. Keluarkan dari dalam oven dan langsung siapkan gula salju untuk taburannya. Selagi kue ini hangat, langsung angkat dari loyangnya dan masukkan ke dalam gula salju, kemudian aduk perlahan seperti ini hingga kuenya terbalut gula salju secara merata. Dan seperti ini hasilnya, cantik dan sangat menggoda. Sekarang mari lanjut lagi untuk adonan yang keempat. Di sini saya kembali menggunakan sendok takar dengan ukuran 5 gram. Ambil satu bagian adonan dan bulatkan lagi seperti ini. Setelah itu saya akan celupkan bulatan adonan ini ke dalam putih telur yang sudah saya siapkan. Lanjut kemudian, saya balur dengan keju di seluruh permukaannya karena adonan yang keempat ini akan saya buat menjadi kue tamrin keju strawberry. Setelah dibalur keju secara merata, kemudian bentuk cekungan di bagian tengahnya dengan menggunakan ujung jari seperti ini. Lakukan lagi langkah yang sama hingga seluruh adonan yang keempat ini habis tak tersisa. Jika semua adonan sudah terbentuk seperti ini, kemudian tata dengan rapih di atas loyang dan isi bagian cekung tengahnya dengan selai stroberi. Setelah semua siap, angkat loyang dan panggang dalam oven dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Setelah 25 menit, mulai tercium aroma wanginya dan terlihat taburan keju mulai berwarna kecoklatan. Segera angkat dan keluarkan dari dalam oven, kemudian dinginkan. Dan ini dia hasilnya, tamrin keju stroberi yang begitu menggoda. Sekarang mari lanjut lagi untuk proses adonan yang kelima. Saya gunakan lagi sendok takar ukuran 5 gram ini untuk membentuk adonannya menjadi bulatan-bulatan kecil seperti pada proses sebelumnya. Setelah adonan terbentuk bulat seperti ini, kemudian saya gunakan paper cup untuk menutupnya dan membungkusnya seperti ini. Setelah itu saya oleskan kuning telur di permukaan atasnya dan memberikan topping almond untuk mempercantik tampilannya. Dan ini dia kue almond mata yang dibuat dari adonan yang kelima. Lanjutkan lagi proses yang sama hingga seluruh adonan yang kelima ini habis tak tersisa.
Setelah semua adonan selesai dibentuk, tata kembali di atas loyang dan mulai panggang dalam oven dengan api atas bawah suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Dan setelah 20 menit, kue almond mata ini telah matang dan harum wanginya menebar ke seluruh ruangan. Seperti ini hasilnya, sangat cantik sekali ya. Sekarang kita sudah sampai di proses adonan yang terakhir. Di sini saya menggunakan pasta pandan dan akan membuat mawar pandan dari adonan yang terakhir ini. Aduk lagi adonannya sampai tercampur merata dengan pasta pandannya. Nah, seperti ini, dan akan langsung saya cetak menggunakan spit mawar kecil di atas loyang yang sudah dialasi baking paper seperti ini. Kemudian saya tambahkan 1 buah kismis di bagian tengahnya untuk mempercantik tampilannya. Setelah itu, langsung panggang dalam oven dengan suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kue terakhir ini telah matang. Keluarkan dari dalam oven dan dinginkan di suhu ruang. Baru kemudian bisa lanjut ke proses packing untuk semua hasil baking yang sudah dibuat hari ini. Dan ini dia hasil dari ke-6 kue cantik yang sudah dibuat hanya dengan 1 resep adonan. Tentunya kue-kue cantik ini nanti pasti akan sangat menarik selera dan juga perhatian di saat lebaran. Bagaimana? Resep ini sangat recommended untuk dicoba di rumah, bukan? Untuk soal tekstur dan rasa, sudah pasti kue-kue ini sangat nikmat, renyah, dan di bagian dalamnya juga ada tekstur yang sangat lembut sekali. Jadi begitu dimakan dia akan lumer di mulut. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga untuk semua dukungan Anda hingga saluran Cik Mei Official ini bisa terus berkembang sampai saat ini. Jangan lupa untuk terus berikan dukungan Anda pada saluran ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kami, dan selamat berjumpa kembali dalam video-video terbaru dari Cik Mei Official berikutnya. Sampai jumpa!